Pelaksanaan pemilu 2019 yang telah berlangsung dengan damai sepertinya tak berimbas pada media sosial seperti Instagram, Facebook, sampai WhatsApp Group yang hingga kini masih ramai. Seakan-akan debat politik terkait kemenangan, hasil quick count hingga potensi kecurangan menjadi bagian perbincangan yang tak akan pernah usai. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, seolah-olah pergerakan di dunia medsos yang ramai tak berpengaruh dalam roda kehidupan. Kegaduhan pemilu 2019 sepertinya memerlukan waktu yang cukup lama untuk masuk masa pemulihan. Namun tak menutup kemungkinan pemulihan pasca pemilu dapat tercapai karena masyarakat Indonesia cinta damai. Tanya ke Pak Beda. Ya, banyak berita yang beredar. Untuk mengetahui lebih detail mengenai informasi yang beredar, kita langsung terhubung dengan Bapak Pramono Ubaid, selaku komisioner dari KPU. Selamat pagi, Pak Pramono. Mbak. Bapak, sejauh ini sedikit mengenai kemarin kan banyak sekali quick count yang beredar. Dari perhitungan KPU sendiri, sudah seberapa jauh sih progresnya, Pak? Pertama, kalau bicara penghitungan di KPU, tentu karena memang KPU menggunakan metode manual, saat ini kan prosesnya masih rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai tanggal 18 kemarin di seluruh wilayah Indonesia yang jadwalnya berakhir selama 17 hari begitu. Jadi itu secara formal proses penghitungan yang ada di KPU saat ini masih di tingkat kecamatan. Nah, tetapi KPU kan ingin membantu menginformasikan hasil-hasil penghitungan suara dari setiap TPS di seluruh wilayah Indonesia kepada publik secara terbuka, itu menggunakan sistem informasi penghitungan atau situng. Tetapi ini betul-betul bukan untuk menjadi basis penghitungan, hanya untuk membantu menginformasikan kepada publik hasil-hasil pemungutan suara dari seluruh TPS. Progresnya saya kira memang ini agak berat karena baru mencapai angka kira-kira 4%. Karena kalau KPU sekarang ini kan situngnya itu melakukan dua hal sekaligus sebenarnya. Pertama, scan dan upload, yang kedua adalah entry. Nah, ini yang berbeda dengan pemilu 2014 yang lalu di mana KPU hanya melakukan scan dan upload tanpa melakukan entry. Nah, lalu yang berbeda juga pada pemilu 2019 ini 5 surat suara sekaligus itu kita lakukan scan, upload dan entry. Sementara pada pemilu 2014 yang lalu kan 2 pemilu antara Pileg dan Pilpres itu dipisah sehingga pekerjaan untuk melakukan upload dan entry itu menjadi lebih cepat. Jadi itu kendala kita kenapa progresnya agak lambat, itu karena memang kita harus mengurus 5 hasil penghitungan suara itu secara bersama-sama begitu. Sistem scan, upload dan juga entry selama beberapa hari ini apakah benar, Pak? Kabarnya situng ini ada pihak yang meretas, Pak. Kalau kami sendiri sih sebenarnya tidak merasakan itu ya. Jadi kami melihat kalaupun ada masalah, misalnya ada pelambatan atau bahkan down sistem kami, itu lebih karena load pekerjaan yang sedang tinggi baik di internal kami yang sedang scan upload dan entry dari 514 KPU Kabupaten Kota. Karena proses scan upload dan entry itu kan dilakukan bukan di KPU RI tetapi dilakukan secara tersebar di 514 KPU Kabupaten Kota. Lalu kemudian antusiasme publik dari luar itu juga kami melihat antusiasmenya sangat tinggi karena dalam 2 hari pertama pemilu publik diombang-ambingkan gitu ya. Di satu sisi tidak percaya survei yang ditayangkan di televisi, di sisi lain tidak percaya survei internal pihak lain begitu, sehingga kedua belah pihak sekarang ini akhirnya sama-sama memelototi situng KPU untuk melihat perolehan suara dari seluruh TPS di Indonesia. Jadi ada 2 pekerjaan sekaligus yang dihadapi oleh situng kita baik di internal
yang sedang melakukan upload dan entry. Di sisi lain publik juga akses ke dalam situngnya juga sangat tinggi sekali. Jadi itu beban pekerjaan yang memang sangat tinggi. Pak Pramono, sedikit kan memang kemarin sempat ada berita yang beredar mengenai C1 Plano dan juga dari website KPU ini berbeda. Itu kesalahan dalam entry-nya ya? Ya, jadi karena memang ini yang berbeda dengan pemilu 2014 yang lalu di mana hanya melakukan scan dan upload saja tanpa melakukan entry. Sehingga pasti tidak ada kesalahan entry begitu. Tapi pada pemilu 2019 kita selain melakukan scan dan upload itu juga melakukan entry gitu ya. Nah, disinilah ada potensi kesalahan, ketidakakuratan, mungkin juga kelalaian di dalam menuliskan angka-angka memindahkan antara angka yang ada di formulir C1 dengan ketika di entry-nya. Jadi kalau ada anggapan bahwa KPU sengaja Pak Pramono, nanti perlu ditegaskan lagi apakah ada unsur kesengajaan ketika di daerah ada salah entry. Kami di sini juga mengundang narasumber, pemirsa mereka yang mungkin aktif di media sosial, meladeni semua komentar masyarakat, baik itu dari 01 maupun 02. Bang Arya Sinulinga, terima kasih sudah hadir. Akhirnya datang juga Bang Arya. Selamat pagi, Bang. Aku dari tadi Bang Arya. Kemana aja tadi Bang? Santai-santai dulu. Oh, santai-santai dulu. Kemudian Pak Gunaris pakar IT, terima kasih sudah hadir. Mas Kawendra dari BPN Prabowo Sandi. Selamat pagi, Mas. Nanti kita akan perdalam ini usai pemilu kan giliran media sosial yang ramai, Ratih ya. Ya, kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, ini kita langsung ke Mas Kawendra. Tadi kan memang dikatakan oleh Pak Pramono, memang di tahun 2019 ada perbedaan, ada entry-nya, ada pemasukan datanya, dan itu yang kemarin terjadi kesalahan. Dari kubu 02 juga kemarin sempat melakukan perbincangan mengenai hal tersebut, perbedaan data C1 Pleno dan juga website KPU. Tanggapan dari Mas Kawendra? Ya, selamat pagi semuanya. Begini, kita melihatnya memang oke lah kalau misalnya KPU pun Pak Pramono kalau tidak salah sudah menyatakan bahwa memang ada kesalahan input, bahkan bukan 5 ya Pak ya, 9 daerah kesalahan input. Tapi yang disayangkan itu kok kesalahan inputnya kebanyakan Prabowo Sandi gitu. Nah, contohnya saya baru dapat semalam lagi update di Dumai gitu kan. Tercatat di C1-nya itu adalah 141 suara Prabowo Sandi. Petahana 26 suara. Yang direkapitulasi di KPU-nya, yang di website-nya hanya 41. 100-nya hilang. Sudah diakui KPU ada kelalaian input dan langsung diperbaiki. Amin, mudah-mudahan bisa diperbaiki keseluruhan supaya tidak ada yang tercederai. Ini kan amanah rakyat semuanya gitu. Kita telah bersepakat memilih demokrasi sebagai jalan suci untuk menentukan pemimpin tertinggi negeri. Jangan dicederai dong gitu, seperti itu. Meskipun di sosmed kan berbeda sekali Mas ya, hasil dengan lembaga survei yang dipublish dari internal BPN Prabowo Sandi kan Mas Kawi? Ya, memang berbeda sekali. Kenapa? Karena memang kita ada sendiri real count yang sudah dikumpulkan oleh tim yang memang khusus memantau saksi dan mengumpulkan itu. Bahkan Pak Prabowo sudah menyatakan kalau misalnya dari hitungan real count kita dari sekitar 320.000 TPS yang sudah masuk ke kita, datanya itu kita alhamdulillah unggul di 62%. Tapi angka 62% dengan quick count yang rata-rata 40% itu agak jauh berbeda ya Mas ya? Agak jauh cukup berbeda. Maksudnya jauh begitu. Agak jauh berbeda ya, makanya nanti kita akan ada saatnya kita akan publikasikan keseluruhan mana saja yang sudah memang masuk datanya. Tinggal kita compare saja gitu. Tinggal kita compare dan bagaimananya ya nanti kan akan ada proses-proses selanjutnya. Jadi proses ini bukan sampai hanya memberikan mandat kepada pemimpin yang dipilihnya saya, tapi mengawal suara rakyat dipastikan tidak dicederai demokrasi. Sampai tanggal 22 Mei. Bang Arya melihat ini ada klaim kemenangan, punya real count sendiri 62% tadi angkanya. Tanggapan dari 01 bagaimana Bang Tadi Arya? yang pertama saya perlu jelaskan juga, artinya dari data entry itu bukan hanya 02 yang salah. Kami juga mengalami juga. Kebanyakan gitu. 02 Bang tadi katanya. Soal kebanyakan kan itu kan yang pasti adalah entry-nya salah. Saya juga salah juga dibikinkan oleh kita berapa salah gitu ya. 1. Jadi artinya makanya saya bilang bawa C1 aja. Bawa C1 aja selesai kok. Berarti kalau ada yang salah, kalau kita punya saksi ya, langsung aja. Apalagi saksinya kan ada partai-partai juga. Bandingin, minta koreksi.
bandingin minta koreksi, pasti direspon cepat karena kan kita punya pembanding. Jadi nggak usah khawatir kalau dikatakan ada ini. Kita pun ketika salah kita langsung minta KPU ini, hey KPU tolong dong dikoreksi, salah nih, kita punya data seperti ini. Tindakannya cepat Bang Arya? Sangat cepat, sangat cepat. Buktinya KPU kan tidak lama langsung berubah, langsung ubah ya. Artinya namanya manusia kan kadang-kadang ada yang entry human error-nya ada gitu loh. Kami anggap bahwa sampai hari ini kalau kita kuat sih C1-nya, apalagi kan katanya mereka punya 320.000 data C1, gampang dong koreksi, jangan takut gitu loh. Jadi kemungkinan tidak ada kesengajaan ini, iya, hanya pure kelalaian. Pure kelalaian kan, apalagi coba hitung berapa persen dari data entry yang masuk. Jangan-jangan cuma 1%, satu. Kedua adalah saya juga kagum juga dengan datanya 02 gitu ya, baru satu hari bisa 320.000 TPS gitu ya, itu wow itu pasti hebat banget teknologinya. Amerika pun nggak mampu gitu loh. Berarti hebat banget teknologinya 02 ini. Mungkin hanya alien yang bisa datanya secepat itu gitu. Oh, perlu dijawab Mas Kawin. Ya, jadi kan saya belum selesai nih ya. Artinya saya kan tahu, saya tahu ITB juga ngitung data, WA datang dan sebagainya, kita kumpulin data lagi C1 itu lama betul prosesnya. Kami aja masih berproses nih. 40% total semua, belum. Kami aja ngakuin, kita belum sampai sejauh itu data kita. Padahal ini udah hari berapa gitu. Tapi nggak apa-apa, klaim-klaim sih wajar aja. Kalau berani sih buka datanya gitu ya. Adu data begitu Bang? Terbuka, undang wartawan, buka nih data kita. Nggak cuma ngomong doang gitu ya. Akan jadi segera. Ya udah berapa hari gitu. Harusnya hari itu ketika buka pertama, langsung buka nih data kami. Ini datanya semua. Kalau udah berapa hari ya semua juga kejar, ntar lagi juga besok sih bisa terkejar kalau kemarin maunya. Tapi itu wajar, tapi pintar mereka ini pintar karena data yang dikeluarkan itu 40%. Jadi belum bilang 90%. 40% kan belum stabil data. Statistik itu data belum stabil 40%. Sekarang dibandingkan dengan Quick Count, stabilan mana? Quick Count sampelnya 2.000 dan 3.000. Anda nggak paham Quick Count itu bagaimana, statistik bagaimana ya. Kalau statistik itu Quick Count itu adalah ketika mencapai 70% datanya stabil dia. Itu stabil dia, nggak akan jauh-jauh beda. Toh ada margin errornya 1%. Gitu ya. Dulu kan saya di Anies Sandi kemarin, ya. Dan ketika Anies Sandi itu ketika tahap pertama, putaran pertama, AHY langsung mundur. Saya kalah, nggak nunggu surat, nggak nunggu hitungan, real count, udah. Dan itu semua terima. Walaupun Quick Count sempat ada yang salah di pilkada ya, saat Ahok dan Anies ya. Quick count enggak? Survei. Enggak, kita ngomong quick count. Kalau survei salah. Kita ngomong quick count. Quick count Anies Sandi lawan Ahok. Langsung Ahok ngakuin juga. Tapi kondisinya beda Bang. Kondisinya beda Bang. Kita ngomong. Dan Pak Prabowo langsung terima. Ya, kami menang berdasarkan quick count. Dan lembaga surveinya sama. Bang Kawi ditanggapi dulu tadi, perhitungannya gimana? Gini. Ini adalah akumulasi dari berbagai indikasi-indikasi yang memang masyarakat mencurigai ini ada kecurangan. Jadi ada distrust terhadap berbagai lembaga-lembaga survei. Contohnya adalah apa? Kita bayangkan lembaga-lembaga survei menampilkan hasil quick count itu sebelumnya diundang makan siang ke istana oleh presiden. Bagaimana kita tidak ada curiga, masyarakat tidak ada curiga, wajar dong. Nah sekarang itu fitnah. Enggak, betul kan? Diundang makan siang dulu kan? Fitnah itu. Enggak, ada makan siang dulu kan? Itu. Diundang makan siang dulu kan ke istana? Tidak ada. Nah, terus sekarang begini. Tidak ada loh, itu fitnah. Nah, sekarang begini. Loh, bahaya dia. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang gini, nanti kita harus luruskan ini. Artinya kenapa? Masyarakat ini banyak sekali yang tidak mempercayai. Sekarang tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei menurun. Contoh sederhananya adalah bagaimana? Ketika kemarin pilkada ada yang error 50 sampai 200%. Oleh karena itu kita menunggu hitung resmi dari KPU. Tapi Pak Gunaris melihat alat yang digunakan keduanya. Kalau tadi kan prosesnya tadi 40%, kemudian Bang Arya 40% saja belum nyampe karena prosesnya butuh panjang sekali, butuh alat yang sangat canggih. Bagaimana? Teknologi alien. Mas Gun. Oke, Pak Pramono masih memantau? Masih tersambung. Gini, sebenarnya mengenai C1, baik dari rekan-rekan 1 dan 2, ini kita ada banyak sekali pertanyaan ke rekan-rekan KPU. Yang pertama adalah Pak Pramono, yang pertama mengenai mean time to respond. Mean time to respond atau mean time to repair. Dari kesalahan, kalau saya lihat itu 1 hari lebih masih belum diperbaiki. Itu yang pertama. Jadi nanti minta tolong untuk Pak Pramono untuk menjelaskan mengenai MTTR. Kemudian yang kedua, mengenai kesalahan.
Kesalahan ini kalau saya lihat itu bisa dibagi 3 ya. Yang pertama karena dihack. Karena Pak Pramono tadi menjelaskan tidak dihack gitu ya. Kalau memang saya lihat bandwidth atau load dari servernya KPU itu naik, itu karena memang ada antusias dari masyarakat Indonesia untuk pengen mengakses, bukan karena hack gitu ya. Kalau hack tidak ada, kemudian yang kedua adalah disengaja. Kalau disengaja ini saya no comment. Yang ketiga, human error. Human error ini saya nggak habis pikir sebenarnya di KPU. KPU ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kemudian dia entry data ini ada cek recheck dan itu berlapis, dicek lagi, kenapa sampai ada kesalahan? Nah, saya cuma khawatir ada bluffing di masyarakat, ada rasa, ya saya tidak melihat dari 1 atau 2 karena karena rekan-rekan dari 1 juga ada yang ngerasa ada yang salah gitu ya. Iya. Kemudian yang jadi dari ada distrust begitu dari betul, masyarakat. ada TPS 01 dari Dumai Kota juga yang selisih 100. Sebenarnya kalau ada human error, apa yang sebenarnya di KPU itu seperti apa? Mas gitu Gun, itu perlu dijawab dari KPU. Sesaat lagi kita harus kasih jeda dulu untuk masyarakat bagaimana sebenarnya proses mekanisme perbaikan ada dan juga pertanyaan lagi sebenarnya nanti ya. Oh, banyak Mas. Pak Pramono masih tersambung bersama kami. Kami akan segera kembali pemirsa. Usai komersial break berikut ini. Ya, kita langsung ke Pak Pramono. Ini menanggapi dari pertanyaannya Mas Gun. Pak Pramono, silakan. Halo. Mas Pramono masih tersambung? Masih. Halo. Mas Pramono masih tersambung? Iya Mas, pertanyaan tadi Ya, dari Mas Gun kan mengenai berapa lama mekanisme perbaikan, kemudian apakah ada unsur kesengajaan ketika entry dari formulir C1 menuju ke situng ini, sistemnya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa proses scan, upload, dan entry itu dilakukan di KPU Kabupaten Kota. Jadi terdesentralisasi di sana, bukan dilakukan di Jakarta. Nah, sementara itu informasi terkait dengan kesalahan atau kekeliruan itu kan banyaknya masuk di kita ya, masuk di Jakarta. Lalu kemudian kita verifikasi dulu di Jakarta, baru kemudian kita teruskan ke teman-teman di KPU Kabupaten Kotanya untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau yang kemarin misalnya yang 9 TPS itu kan informasi siang itu sekitar jam 20 malam sudah kita perbaiki begitu. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini mumpung secara terbuka begini ya, bahwa kalau dikatakan bahwa kesalahan itu hanya menimpa pasangan 02 saja, sebenarnya juga tidak tepat begitu, karena kami juga menerima informasi masukan bahwa misalnya di satu TPS ini sekedar contoh bahwa dalam satu TPS harusnya pasangan 02 54 tapi tertulis menjadi 854 begitu. Padahal jumlah pemilih di TPS itu maksimal hanya 300. Jadi tidak mungkin begitu karena aslinya hanya 54 tetapi tertulis 854. Tapi satu lagi misalnya pasangan 01 di NTT satu TPS harusnya 199 tapi tertulis 119. Harusnya 199 tapi tertulis 119. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini random begitu ya, muncul di beberapa daerah. Jadi KPU juga dari Jakarta tidak mungkin dan tidak punya kemampuan untuk mengorkestrasi atau mengkoordinasi agar kesalahan-kesalahan itu dilakukan secara sengaja. Pasti kami tidak mungkin punya kemampuan itu begitu. Jadi itulah yang kami hadapi sekarang Berarti ini. Kemungkinan bisa terjadi juga dong Pak di daerah lainnya ya? Gimana? Kami hadapi sekarang ini. Kemungkinan bisa terjadi kembali di daerah lainnya ya Pak? Iya, karena ada proses itu tadi, ada proses selain scan dan upload juga ada proses entry. Nah, disinilah ketika petugas-petugas pengentry kami di kabupaten kota itu ada kemungkinan sangat manusiawi karena kami juga bukan robot,
sehingga ada kemungkinan kesalahan seperti itu. Tetapi sekali lagi harus kami katakan bahwa kesalahan itu random dan terkena kepada semua pihak. Ada beberapa partai yang juga mengalami seperti ini dan kami lakukan koreksi yang sama. Ya. Yang pertama, untuk selevel KPU, apakah MTTR bisa diperkecil? Jadi artinya biar masyarakat tidak resah, ya entah dari rekan 1 maupun 2, dua-duanya kan sama-sama kena 854, jadi tadinya 54, kemudian 141 menjadi 41. Nah, saran atau masukan dari saya sebagai warga negara adalah MTTR diperkecil, Pak. Jadi, Jangan sampai siang ada kesalahan, malam baru diperbaiki. Karena apa? Keresahan masyarakat ini mereka itu sebenarnya khawatir karena apa? Karena yang dipercaya untuk saat ini menghitung itu adalah KPU. Baik, berarti diperkecil ya Pak Pramono, masukan dari Mas Gun. Oke, jadi begini, kemarin mulai saran dari Mas Gun tentang itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kesalahan. Halo? Ya, untuk kesalahan itu mengapa bisa terjadi sementara di KPU, rekan-rekan di KPU itu dia punya yang entry, ya yang pertama, kemudian ada lagi yang bagian recheck, kemudian ada lagi yang bagian recheck. Jadi artinya kalau misalkan ada kesalahan, yang pertama, yang kedua bisa melihat bahwa ini adalah kesalahan. Baik, poinnya sudah kami tangkap Mas Gun. Tapi kalau Bang Arya sama Mas Kawi, kan ini untuk pesan juga agar para relawan pendukung ini tenang di akar rumput, agar masih menunggu hasil resmi dari KPU, dari Bang Arya, Bang. Pesannya apa, Bang? Ya, ini kan kita quick count udah selesai. Artinya semua saling menghargai, kan gitu ya. Kita terima, oke, sebagai satu hitungan. Kemudian kita tunggu nih real count. Ayo kita tunggu. Jadi semua oke. 01 mengatakan kami menang gitu ya, 02 mengatakan dari versi kami menang, oke kita tunggu. Dan nggak perlu diperumit gitu loh, kita tunggu aja real count-nya KPU gitu loh. Jadi bagaimana kita menjaga ini terus, mengawal sama-sama, masyarakat juga mengawal, partai-partai juga mengawal, kemudian dari TKN sama BPN juga mengawal gitu ya, kedua belah pihak dan masyarakat. Kita tunggu aja, ini kita pesta kok, pesta pemilu, kita happy-happy aja, jangan jadi heboh-hebohan. Heboh, berarti menunggu dari 01, dari 02. Gitu. Kita sama-sama menunggu, kita hargai proses yang ada, tapi kalau misalnya masyarakat punya katakanlah persepsi yang beda, ya wajar aja. Kan itu kan yang namanya juga kita saat ini 2019 ini beda dengan 2014. Bagaimana masyarakat tidak menyoroti hasil di KPU? Kenapa? Karena kita rasakan di setiap daerah itu semangat perubahan itu luar biasa. Kecurangan laporkan gitu, Mas ya? Beda sekali dengan tahun ini. Sekarang coba bayangkan ketika di berbagai daerah kita bukan menyumbang APK dan menyumbang uang, bahkan kita disumbang uang gitu oleh masyarakat. Keinginan berubah untuk mengganti pemimpin ini jelas sekali terasa di masyarakat. Nah, sekali lagi, satu lagi Bang Arya, terkait tadi alien atau apa yang bisa ngumpulin data dalam waktu sebentar. Bang Arya, ini beda nih. Om kita kalau pola pikir lama. Sekarang ini kan revolusi industri 4.0 dengan 4.0. Yes, dengan Internet of Things, IoT itu bisa dilakukan. Bapak-bapak, terima kasih Om. Tapi durasinya sudah habis Bapak-bapak ya. Salaman dulu Bang Arya sama Bang Kawendra biar di grassroots tenang. Masyarakat kan berapa yang punya WA? Oke. Ngirimnya pakai apa? Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Yang penting kita tunggu hasil resmi dari KPU, masyarakat bisa menghormati tanggal 22 Mei nanti. Pak Pramono Ubay dari Serpong, terima kasih. Bang Arya, Mas Gun dan juga Mas Kawi. Saya boleh pelukan nggak Om? Boleh. Ini harus dicontoh nih ya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan mengajak Anda, Bapak-bapak.